Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak untuk bersama merenungkan sabda Tuhan. Hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita bersama mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan. Kanthi ngerpeaken kidung pasaman Jawi angka 100 sang doso pitu. Sampun siyaka Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang ngabiyantara Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cuma wis ing manah
Ibu, Bapak, dan saudara-saudari kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 12-17. Kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengar dan tindak lanjuti sabdanya. Haleluya. Renungan saat ini dengan tema Antipas. Ibu, Bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, ketika Athanasius yang berpegang teguh pada pendiriannya mengakui keilahian Kristus diberitahu bahwa seluruh dunia menentangnya, ia menjawab dengan tenang dan penuh percaya diri. Kalau begitu, saya menentang seluruh dunia. Karena nama Antipas bisa juga berarti menentang semuanya. Tampaknya orang ini memiliki keberanian iman yang sama. Allah telah menyanjung dia serta orang percaya di Pergamus dengan menempatkan mereka di tempat yang lebih tepat, disebut sebagai markas para setan. Ibu, Bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mungkin kita merasa bahwa keadaan semacam ini sedang atau telah menimpa kita. Mengapa Allah membiarkan pelayannya menjalani pengalaman seperti ini? Allah berbuat demikian karena Ia tahu bahwa Kristus, saksi yang setia, dapat memberikan karunia bagi setiap Antipas agar mampu pula menjadi saksi yang setia. Ibu, Bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, untuk kita renungkan. Anugerah ini disebut mana yang tersembunyi, yang disediakan bagi setiap pelayanan Allah, agar dapat bertahan dan dikuatkan dalam setiap pelayanan mereka. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita masuk dalam psalm ini. Satukan hati dalam doa syukur, syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, pernyataan-Mu dan penyataan-Mu terus nyata di dalam kehidupan kami. Itu sebagai sapaan untuk setiap kami milik-Mu, agar perilaku hidup kami benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Sabda memang bisa menegur, mengingatkan, menuntun dalam kebenaran, mendidik dalam kelakuan,
sehingga apapun yang Kau nyatakan, suruh kami terus mendengarkan dengan setia, sehingga langkah jalan kehidupan kami benar dan baik di hadapan. Saat ini ya Tuhan, kami terus memohon dan berharap akan kasih dan penyertaan perlindungan bagi pergumulan dunia, terkhusus pandemi virus corona, terkhusus pula bencana alam, bencana kemanusiaan yang masih terjadi. Engkau Allah yang Maha Kuasa dan terus berkarya menyatakan yang terbaik bagi dunia ini. Mampukan kami untuk menjadi kawan sekerja Allah, sehingga kami juga ambil bagian apa yang harus kami kerjakan di dunia ini, baik dalam menjaga, merawat, melestarikan apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Para pemimpin bangsa Tuhan berkati untuk jujur, bertanggung jawab, adil dalam menyelenggarakan program pemerintahannya, karena pemimpin-pemimpin bangsa ini juga masuk dalam tata reksa Allah. Terkhusus bagi bangsa Indonesia, Tuhan memberkati agar kebijakan-kebijakan yang diambil semata-mata untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Kami sebagai bagian dari negeri ini juga terus mendukung upaya-upaya pemerintah dengan menjalankan peran tugas tanggung jawab kami sebagai bagian dari negeri ini dengan sebaik-baiknya. Jauhkan kami dari sikap acuh tak acuh, tapi kami terus memfungsikan diri sesuai dengan kemampuan kami demi dan untuk membangun bersama negeri ini ke arah kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Terlebih gereja-gerejamu yang Tuhan tempatkan di negeri ini, biarlah kami juga mampu menjadi sarana menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Kasih, keadilan, kebenaran, sukacita, keutuhan ciptaan, sehingga gereja juga tidak abai akan tugas tanggung jawabnya, baik dalam wujud pemeliharaan maupun kesaksian. Terkhusus gerejamu GKJ Salatiga Timur dalam memfungsikan diri terlibat dalam karya keselamatan Allah, bila kami juga terus dipakai untuk menjadi jalan-jalan berkat-Mu, tangan-tangan kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan. Allah terus berkarya untuk GKJ Salatiga Timur, Pepantan Nyamat, Karanggundang, Ngelawan, Bumbang Setro, dan juga Ngesel, agar kami terus mampu dan dimampukan Allah untuk sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan Allah. Para pelayan-Mu yang wujud dalam pelayan-pelayan sebagai anggota majelis, komisi, kepanitiaan maupun tim, Tuhan juga memberkati, sehingga melalui peran mereka, proses pemeliharaan dan kesaksian itu mewujud nyata. Setiap pribadi yang melibatkan diri dalam pelayan itu, Tuhan rahmati dan restui, sehingga apa yang dikerjakan sebagai wujud syukur atas anugerah Allah. Demikian pula ya Tuhan, untuk kehidupan umat, sungguh Allah senantiasa memberkati, terkhusus pelayan-pelayan Kristen di GKJ Salatiga Timur. Tuhan juga melimpahi dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kebijaksanaan, keharmonisan, kecukupan rezeki. Dan apa yang Kau limpahkan itu, pelayan-pelayan Kristen terus mewujudkan jati diri sebagai garam dan terang yang berfaedah di mana Kau tempatkan mereka. Allah senantiasa ada dan bersama kami, sehingga bagian kami untuk percaya dan mempercayakan segala harapan, pergumulan, kebutuhan kami ke dalam tangan kuasa keadilan Allah. Ya Allah, inilah ungkapan isi hati kami, doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita mengarahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.